pembelajaran keempat. Kita simak bersama-sama yuk. Siapakah yang bercita-cita menjadi dokter? Ayo angkat tangannya. Bagus sekali. Jika Ananda ingin menjadi dokter, kita harus rajin belajar dari sekarang ya. Kita harus disiplin dan juga belajar membantu orang lain. Nah, Ananda juga bisa belajar menjadi dokter kecil di sekolah. Sikap apa lagi ya yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita juga bisa belajar nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Anak-anak, kalian mau dengar cerita tentang seorang dokter yang hebat nggak? Ayo kita dengar bersama-sama. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran. Dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, cuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga di mana saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah,
Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang? Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah anak-anak, demikianlah cerita tentang Dokter Rana. Sekarang ayo kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Dokter Rana praktek di Balai Kesehatan Desa. Selain itu, ia juga memberi penyuluhan kepada warga desa. Dan warga yang berobat dapat membayar jasanya dengan sampah. Pertanyaan kedua, mengapa sih Dokter Rana melakukan itu? Dokter Rana melakukan penyuluhan tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar hidup sehat. Dokter Rana bersedia dibayar jasanya dengan sampah agar warga yang tidak mampu membayar tidak takut lagi untuk berobat. Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? Para warga menjadi berani berobat dan warga juga aktif dan bijak mengelola sampah. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Sikap Dokter Rana, ia memiliki dedikasi. Pendapat kita tentang sikap Dokter Rana, dedikasi yang ditunjukkan Dokter Rana patut kita contoh. Walaupun beliau merantau jauh, namun lebih memilih membangun kampungnya. Padahal gajinya di kota jauh lebih besar. Sikap selanjutnya yaitu rendah hati. Pendapat kita tentang sikap tersebut, beliau mau bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan hanya dibayar dengan sampah. Anak-anak, ayo kalian temukan sikap dari Dokter Rana yang lainnya ya. Hal-hal baik apa sih yang bisa kita contoh dari Dokter Rana? Hal baik yang bisa kita contoh yaitu tanggung jawab dan kerendahan hati Dokter Rana dalam menolong warga. Semoga kalian semuanya jika nanti menjadi dokter memiliki sifat seperti ini ya anak-anak. Membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah hal-hal yang disepakati oleh satu kelas. Kesepakatan ini dibuat atas dasar diskusi bersama. Kesepakatan kelas bertujuan supaya semua warga kelas bisa nyaman. Apakah di kelasmu juga memiliki kesepakatan? Sekarang mari kita lihat contoh kesepakatan kelas 4. Pertama, setiap siswa harus jujur. Kemudian tertib, berbagi, menghargai, percaya diri, tepat waktu, bekerja sama, bertanggung jawab, saling menghormati, mencegah kebersihan, peduli, dan berusaha menjadi yang terbaik. Silakan kamu juga buat kesepakatan kelas kamu ya. Kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran kelima. Ayo kita simak bersama-sama ya.
ikan bisa bikin kita sehat dan pintar loh. Ikan dapat kita olah menjadi makanan yang sangat lezat. Bisa digoreng, digulai, dipanggang, dan lainnya. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Nah, dari tempat pelelangan itulah dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli. Anak-anak, sekarang mari kita perhatikan lagi gambar-gambar berikut. Jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan. Dalam gambar tersebut, mereka sedang melakukan perdagangan ikan. Jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut yaitu nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Hasil dari setiap pekerjaannya itu, nelayan menghasilkan ikan, berarti berupa barang. Kemudian pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan. Nah, ini merupakan pekerjaan di bidang jasa. Tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan. Ini juga merupakan jasa. Penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya, juga merupakan kegiatan berupa jasa. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, inilah contoh sikap yang mengamalkan sila kedua tersebut. Jika ada orang lain yang terjatuh atau terkena musibah, kita harus menolongnya. Sikap ini perlu kita contoh ya anak-anak,